berkenaan dengan kasus yang sekarang terjadi di Desa Wadas Waras, Purworejo, Jawa Tengah, Partai Buruh mempunyai sikap sebagai berikut. Nomor satu, meminta kepada pihak kepolisian, baik Polres Purworejo maupun Polda Jawa Tengah, untuk melepas para petani dan masyarakat kecil dari Desa Wadas Waras yang hingga hari ini informasi yang kami terima di lapangan, yang kami terima dari lapangan, belum diketahui keberadaannya. Ketika kami konfirmasi ke Polda Jawa Tengah maupun Polres Purworejo, belum ada jawaban yang pasti. Sampai kita mengadakan konferensi pers ini, di mana keberadaan petani dan masyarakat kecil Desa Wadas Waras yang dibawa oleh aparat keamanan. Cara-cara menggunakan kekerasan adalah sangat dikecam oleh masyarakat internasional dan tentunya Partai Buruh. Partai Buruh anti kekerasan dan anti perang. Not violence and no war. Itu seluruh dunia sikap Partai Buruh jelas. Tidak ada kekerasan, anti kekerasan, dan anti perang. Oleh karena itu, cara-cara membawa para petani dan masyarakat kecil ke satu tempat oleh pihak keamanan sangat bertentangan dengan Human Rights Declaration atau deklarasi hak asasi manusia, bertentangan dengan konvensi ILO tentang perlindungan para petani dan turunannya, dan juga bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu kami berharap dalam waktu secepatnya pihak aparat keamanan dapat melepaskan, mengembalikan para ibu-ibu, para bapak-bapak yang tanda petik, quote and quote, ditahan. Yang kami masih mencari keberadaannya, ditahannya di mana, tanda petik, oleh pihak aparat keamanan. Petani dan masyarakat Wadas Waras yang telah dibawa oleh aparat keamanan. Yang kedua, sikap Partai Buruh terhadap kasus ini adalah mendesak Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah menggunakan cara-cara persuasif dan dialogis. Bapak Presiden Jokowi telah mencontohkan kita semua ketika beliau menjadi wali kota Solo, melakukan pemindahan pedagang kaki lima atau PKL di Solo, walaupun membutuhkan waktu yang sangat panjang, Bapak Jokowi sebagai wali kota Solo saat itu, secara dialogis dan persuasif bisa memindahkan para pedagang kaki lima atau PKL di kota Solo, bahkan disambut gembira, bagaikan festival atau karnaval. Cara-cara yang sama seharusnya bisa dilakukan dalam kasus bendungan bener yang akan dibangun, yang salah satunya akan terkena terhadap Desa Wadas Waras. Pendekatan persuasif dan dialogis adalah cara-cara yang diberikan ruang secara demokratis kepada aparat keamanan dan masyarakat ketika terjadi persoalan-persoalan di dalam lingkungan. Apakah itu persoalan tanah, persoalan perburuhan, persoalan lingkungan, maupun persoalan hak asasi manusia. Oleh karena itu Partai Buruh menyerukan agar aparat keamanan, khususnya Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah, dengan segala hormat, Partai Buruh meminta dibangun kembali dialog dan pendekatan persuasif, bukan
dengan tanda petik informasi yang kami terima, ratusan aparat keamanan datang ke desa Wadas Waras dengan membawa alat-alat yang menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat. Walaupun Partai Buruh sudah mendengar statement dari Bapak Kapolda Jawa Tengah dan juga Bapak Gubernur Jawa Tengah bahwa tidak ada kekerasan. Fakta di lapangan tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Dengan segala hormat, Partai Buruh meminta kepada Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah untuk membangun kembali suasana dialogis dan pendekatan persuasif. Warga Wadas Waras adalah warga daripada orang-orang yang memilih Bapak Gubernur Jawa Tengah pada waktu pemilu. Dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada aturan. Partai Buruh berkeyakinan mereka masih bisa diajak dialog dan dilakukan pendekatan persuasif ketimbang menebar tanda petik teror dan intimidasi yang menurut warga Wadas Waras yang sudah kami terima infonya ketakutan. Yang ketiga, kembalikan ibu-ibu yang punya anak-anak kecil di desa Wadas Waras ke rumahnya masing-masing. Dan bahkan ada bapak-bapak yang sudah tidak punya istri, berarti anaknya adalah piatu, pun dibawa sehingga menimbulkan tangis dari anak-anak kecil yang ditinggalkan bapaknya. Bahkan ibunya yang dibawa oleh aparat keamanan. Kami meminta kembalikan ibu-ibu mereka dan bapak-bapak mereka ke anak-anak yang sekarang menangis karena tidak tahu di mana keberadaan ibu dan bapaknya. Kami berkeyakinan, Partai Buruh berkeyakinan, Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah akan melakukan pendekatan dialog dan persuasif dengan mengembalikan ibu dan bapak yang anaknya sekarang menunggu di rumahnya. Ya. Oleh karena itu, saya ralat sedikit, adalah desa Wadas, bukan Wadas Waras. Saya minta maaf, tolong diralat, desa Wadas. Ya, desa Wadas, bukan Wadas Waras. Saya minta maaf atas kekeliruan itu. Oleh karena itu, Partai Buruh meminta dengan sangat agar Gubernur Jawa Tengah, yang terakhir ya, Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah untuk menghentikan dulu pendekatan-pendekatan security approach atau pendekatan keamanan, tapi lebih mengedepankan prosperity approach, pendekatan kesejahteraan terhadap kasus rencana pembangunan waduk bener yang salah satunya terkena di desa Wadas. Jadi dihentikan dulu pendekatan keamanan. Setelah itu LBH Jogja dan LBH Semarang yang selama ini melakukan pendampingan kepada warga desa yang sudah mendirikan organisasi Desa Wadas itu, panggil kembali, ajak dialog. Hentikan. Sekali lagi Partai Buruh meminta, hentikan pendekatan kekerasan. Karena bertentangan dengan konvensi ILO, Deklarasi Hak Asasi Manusia, dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sebagai ILO governing body, salah satu pengurus pimpinan pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Jeneva, tentu ini menjadi catatan penting bagi saya sebelum saya mengkomunikasikan kepada ILO governing body terhadap kasus yang menimpa warga, petani, masyarakat Desa Wadas. Tidak bisa pembangunan strategis dijadikan alasan untuk membenarkan kekerasan. Saya ulangi. Tidak bisa dijadikan alasan pembangunan strategis yang bersifat nasional ini bendungan bener dijadikan alasan untuk terjadinya kekerasan. Mohon dengan segala hormat kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah, jangan sampai kasus Desa Wadas ini seperti terjadi di zaman Orde Baru yang kita kenal dengan kasus Kedung Ombo, Desa Kedung Om,
sama. Ini adalah tentang pembangunan bendungan. Kalau saya tidak salah dari video yang ditayangkan oleh Watchdog, di situ dijelaskan salah satu air bendungan benar yang akan dibangun itu akan mengalir ke Airport Internasional Jogja dan ke Kulon Progo. Oleh karena itu kami meminta juga kebaikan hati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Jogja untuk berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah, bahwa aliran air yang direncanakan salah satunya dari Bendungan Bener ke Kulon Progo, termasuk Airport Internasional, Bandara Internasional di Jogja, itu menimbulkan masalah besar yang menimpa di desa Wadas. Tempuhlah cara-cara dialogis dan persuasif. Jangan lakukan pelanggaran HAM. Partai Buruh menyatakan tidak setuju dan mengecam keras cara-cara kekerasan bila mana dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah Jawa Tengah. Kedepankan dialog dan kedepankan pendekatan persuasif. Partai Buruh berkeyakinan Bapak Presiden Joko Widodo pun tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan pembangunan proyek strategis nasional di Bendungan Bener. Pasti beliau akan meminta aparat di bawah, apakah itu aparat keamanan dan pemerintah daerah, untuk menggunakan cara-cara dialogis dan persuasif. Itulah sikap Partai Buruh, dan secara bersamaan Partai Buruh juga sudah menginstruksikan kader Partai Buruh tanpa harus bawa-bawa bendera Partai Buruh dan tidak boleh bawa banner-banner Partai Buruh. Pokoknya datang sebagai kader Partai Buruh, Exco Kabupaten Purworejo, untuk datang langsung ke lokasi, melakukan koordinasi dengan LBH Jogja dan LBH Semarang, memberikan bantuan baik material maupun moral, pendampingan-pendampingan. Sudah diturunkan, mungkin sore ini sudah bergerak untuk menemui LBH Jogja yang ada di lokasi, maupun kawan-kawan LBH Semarang yang sudah ada di lokasi. Partai Buruh juga bila mana kekerasan itu terus berlanjut akan melakukan kampanye-kampanye secara terbuka menolak kekerasan terhadap warga desa Wadas yang terdampak rencana pembangunan bendungan Bener. Itulah sikap Partai Buruh berkenaan dengan kasus pembangunan waduk Bener di desa Wadas. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Yang pertama menanyakan, kalau misalnya aparat tidak masih tetap melakukan hal yang sama, apakah kemudian Partai Buruh juga akan melakukan aksi demonstrasi begitu, misalnya ke Polda Jawa Tengah atau kemana? Terhadap kasus desa Wadas, sekali lagi yang menjadi sorotan utama Partai Buruh adalah hindari kekerasan oleh aparat. Faktanya dari video yang kami terima dan informasi dari kawan-kawan Partai Buruh yang sudah turun ke lapangan dan juga dari organisasi pendiri Partai Buruh, ada dugaan kekerasan aparat keamanan, bahkan puluhan orang, seorang ibu-ibu atau bapak-bapak diangkat oleh aparat keamanan ke satu tempat yang kami belum ketahui. Tadi kami cek dari kader Partai Buruh, mengecek ke Polda Jawa Tengah, katanya tidak ada. Sedang dicek ke Polres Purworejo, juga belum ada kejelasan. Oleh karena itu kekerasan adalah bukan jalan yang harus dipilih. Dan Partai Buruh berkeyakinan Bapak Presiden Joko Widodo tidak akan setuju dengan menggunakan cara-cara kekerasan hanya karena alasan pembangunan strategis nasional. Pendekatan dialog dan persuasif itulah yang kami minta. Bila ini tetap terjadi kekerasan, bahkan sampai nanti malam, ibu-ibu atau bapak-bapak yang ditunggu oleh para anak-anaknya, anak-anak kecil di bawah 7 tahun. Ya, makanya Partai Buruh bersama elemen-elemen gerakan sosial lain memberikan bantuan pangan tanpa embel-embel bendera, tanpa embel-embel partai. Ya, bila tengah malam belum kembali, mereka yang dibawa oleh aparat keamanan, tentu Partai Buruh akan melakukan dukungan solidaritas dalam bentuk aksi ke kantor Gubernur Jawa Barat dan kantor Polda
Jawa Tengah, astagfirullah, maaf, Jawa ke Tengah. kantor Gubernur Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah. Tapi kami yakin Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Bapak Gubernur Jawa Tengah hatinya bersama rakyat, tidak menggunakan kekerasan dan melepaskan yang ditahan. Hentikan dulu kekerasan. Jangan gunakan pendekatan security approach, tapi gunakanlah prosperity approach.